Sahabat Salam, Sahabat Salam. selamat pagi. Tuhan memberkati. Sudah baca belum? Ya. Pagi ini, sahabat, hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sahabat itu adalah kekal adanya. Kita belajar, terus belajar selama masa ada nafas kehidupan ini. Jangan engkau sia-siakan sisa hidupmu ini. Baca, dan membaca. Itulah yang menghidupkan engkau. Tanpa engkau membaca, maka tidak akan tahu apakah yang dari mimbar itu benar atau tidak benar. Kalau engkau baca, pasti dalam hidupmu ada filter. Filter itu menyaring. Jangan yang mimbar setelah ditelan begitu saja. Dari engkau membaca kitab suci, engkau akan tahu apa dari mimbar menyesatkan atau bukan. Karena makin bertambahlah manusia di kolong langit ini, kejahatannya makin merajalela dan makin membesar. Kita baca pagi hari ini, ambil dari Mazmur. Mazmur ini luar biasa, saudara ya. Bukan sekedar puji-pujian atau nyanyian, tapi itu ada nubuatan. Makanya Mazmur ini tidak akan berubah, saudara. Mazmur ini kebanyakan puji-pujian, pengagungannya kepada Tuhan adalah Raja Daud, ya. Tapi tidak semua. Kebanyakan Raja Daud. Karena Raja Daud itu adalah ahli musik dan juga seorang pemazmur. Pagi ini Mazmur 83 1 sampai ke 18. Sekali lagi Mazmur 83 ayatnya 1 sampai 18 dibaca yang keras. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Tuhan, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan suatu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan dan Milot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Tuhan. Ya Tuhanku, buatlah mereka seperti dedak yang bertebangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh yang Maha Tinggi atas seluruh dunia. Supaya mereka tahu bahwa hanya nama-Mu Yahweh yang Maha Tinggi. Itu terakhir loh, saudara. Ya. Makanya kitab yang kita pegang ini kitab nubuatan, saudara. Ya. Jadi nubuatan itu kitab ini menuntun sama kita sampai benar-benar akan terjadi. Ya. Benar-benar terjadi loh, saudara. Ya. Kalau kita baca sekarang yang di atasnya tadi, ya dari 45 itu, ya, bangsa-bangsa ini mereka benci benar-benar namanya mendengar namanya Israel. Mereka benci benar-benar bangsa Israel ini. Ya. Ini kan sudah ditulis zaman Asa. Zaman Asa itu dia raja siapa? Ayo, siapa yang tahu? Zaman raja siapa? Waktu Asa ini kan zaman raja siapa? Raja
Daud, saudara, ya. Jadi Daud lah ini yang mengangkat Asa ini sehingga jadi dia seorang pemimpin pujian, ya. Jadi Asa ini diangkat untuk memimpin puji-pujian, ya. Dia seorang ahlinya, kan gitu, ahli musik, ya. Ya, jadi Asa ini seorang pemimpin puji-pujian, ya. Yang mengangkat adalah Raja Daud, ya. Dari Raja Daud ini sudah dinubuatkan, ya. Israel ini mereka benci. Memang bangsa ini dibenci, saudara. Makanya sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini bagaimana bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini supaya Israel ini secara bangsa ini dilenyapkan, ya. Dilenyapkan, saudara, ya. Sampai saat ini, ya. Coba kita lihat sekarang ada peperangan namanya antara Palestina dengan Israel ini, ya, yang diperebutkan namanya Yerusalem ini supaya Israel itu tinggalkan Yerusalem. Coba, ya. Ini mereka bahu-membahu loh, saudara, ya. Coba, seluruh dunia membenci namanya, termasuk juga Kristen ini, saudara. Nah sekarang saya tanya, di Palestina ada Kristen nggak? Banyak sekali, saudara. Banyak loh, saudara, ya. Coba, apakah mereka ini tidak baca kitab suci? Ya. Coba. Kalau hanya baca itu sekedar-sekedarnya, mereka tidak tahu. Tapi kalau saya ini yang membaca ini yang puluhan tahun, yang sudah 22 tahun, saudara, ya, luar biasa, saudara. Benar-benar nubuatannya itu, zaman Asa itu, bagaimana nanti bangsa-bangsa ini, mereka inginkan sekali namanya bangsa Israel ini untuk dilenyapkan di sekolah langit ini. Ya, kita lihat sekarang yang memimpin seluruh dunia ini termasuk namanya Iran ini, saudara. Iran itu yang benar-benar itu yang getol benar-benar supaya namanya bangsa Israel itu dibuang saja atau carikan pulau kosong, taruh saja, kan seperti itu. Tahu nggak namanya Iran ini? Iran ini sebenarnya serumpun mereka ini karena namanya Abraham itu dari sana, saudara. Ya, dari sana ini. Ya. Termasuk sekarang Iran, termasuk namanya Suriah, kan? Ya. Coba, ini musuh kebuyutannya ini. Dan sampai saat ini juga tidak ada perdamaian loh, saudara. Mereka ingin sekali gitu kan, untuk dikeroyok rame-rame. Nah inilah nubuatan-nubuatan benar-benar terjadi. Coba, saudara, ini secara bangsa, ya. Coba, secara bangsa Israel yang namanya Israel ini mereka benci. Coba, ya. Ini mau dibuang, mau dilenyapkan. Termasuk juga nama Yahweh ini, saudara. Ya, kalau kita baca di bawah saat terakhir tadi itu Mazmur 83 tadi itu, kejalan dengan badaimu supaya apa? Supaya mereka mencari namamu, supaya mereka tahu bahwa namamu Yahweh satu-satunya, tidak ada yang lain. Coba, saudara. Malah sebaliknya sekarang, bukan secara bangsa saja mereka mau habiskan, termasuk juga nama Yahweh juga mau dilenyapkan. Ya, coba kita lihat sekarang itu orang Kristen sekian persen mereka mendengar namanya mereka benci sekali. Mereka nggak mau. Itu terang-terangan loh, saudara, bahwa nama Yahweh itu nama genderuwo. Wah, ini rusak betul, saudara. Itulah yang dinubuatkan oleh namanya Hosea, bertambah banyaklah bangsa ini makin jahat, saudara. Khotbah-khotbah saya yang lalu kan gitu, makin bertambah bangsa ini. Penghuni bumi ini bukan namanya makin benar, makin jahat dan makin jahat. Kejahatan yang luar biasa loh, saudara. Ya, coba, ya. Apakah Tuhan itu dinubuatkan bahwa Israel nanti akan lenyap? Tidak ada, tidak pernah ada, saudara. Ya, tidak. Kalau kita baca kitab suci ini, ya, pada waktu zaman Yerobeam itu, ya, sesudah namanya Salomo itu terpecahlah kedua kerajaan. Ada yang di utara dan ada yang selatan. Di utara itu ibu kotanya namanya Samaria. Selatan itu namanya kerajaan Yahuda, namanya Yerusalem. Kalau kita baca itu, kalau di utara itu kejahatan demi kejahatan. Ya. Kenapa saya bilang kejahatan demi kejahatan itu? Karena
Yang roba-roba ini adalah namanya Yerobeam kan gitu. Mulailah Yerobeam ini tidak mau lagi mengangkat namanya imam-imam dari keturunan Lewi, tapi mereka angkat dari kalangan biasa, siapa saja yang mau gitu loh kan ya. Itulah yang dilakukan saudara. Kalau engkau baca 2 Raja-Raja 14, 26, coba yang 2 Raja-Raja 14 ayatnya 27 baca. Tetapi Yahweh tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam dan Yos. Kalau kita baca namanya 2 Raja-Raja 14 itu di utara. Di utara itu tidak ada kebenarannya. Penyimpangan demi penyimpangan itulah yang ditiru oleh namanya orang Kristen ini saudara. Ya? Yang ditiru loh sampai saat itu. Makanya saya mengatakan zaman Yerobeam dengan apa yang dilakukan orang Kristen ini luar biasa. Malah yang saya bilang itu yang dilakukan orang Kristen itu lebih parah. Kenapa saya bilang parah? Mari kita selidiki kitab suci ini. Kan gitu ya. Coba kan, apakah orang Kristen sekarang itu mau nggak mereka panggil nama Yahweh? Mereka nggak mau. Apakah di dalam kitab sucinya itu orang Kristen itu masih ada nama Yahweh? Dan masih ada. Satu-satunya. Tapi tetap saja mereka mengucap nama ini. Coba. Makanya kejarlah dengan badaimu, ya, dengan puting beliungmu, supaya mereka pakai cari nama Yahweh sudah. Tidak ada. Coba sedikit kita lihat sekarang ini. Coba. Badai di mana-mana, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Tidak sadar juga ini saudara. Ya. Bukan secara bangsa saja mereka benci, termasuk juga nama Yahweh ini saudara, mereka benci. Ya. Coba, ya. Apakah Tuhan itu ada nubuatan kalau nama Israel itu lenyap? Enggak ada. Bagi orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, dianggap itu sudahlah dibuang. Tapi bagi saya ini yang baca setiap hari, tidak demikian. Bangsa ini tidak bisa dilenyapkan. Ya. Tidak bisa. Ada nubuatan di dalamnya. Makanya saya mengatakan kepada jemaat itu, kalau engkau baca dari Yeskiel 36 itu, tuntaskan sampai 48 ya, supaya engkau tahu betul-betul bahwa Tuhan itu tidak pernah ada nubuatannya supaya Israel lenyap. Ya, gak ada. Yang benar itu ya, suatu saat nanti dia akan berdamai dengan namanya bangsa pilihannya ini, ya. Maka selesailah bumi ini. Ya. Makanya khotbah-khotbah saya kemarin itu sebenarnya penghukumannya ini sudah mulai saudara. Sudah mulai penghukuman di dunia ini. Kan gitu. Kalau kita baca namanya Yesaya 24 di sana, ya. Apa bunyinya? Ya. Akan menghukum bumi ini karena apa? Karena mereka melanggar undang-undang saudara. Ya. Mereka ini sekarang ini yang ada termasuk namanya Kristen. Kenapa saya sebut Kristen ini? Ya. Kenapa? Karena mereka salin dari namanya Yerusalem. Tapi salinannya mereka tidak pernah banyak yang mereka simpangin. Kalau dia tidak salin dari itu, tidak pernah akan saya mengatakan Kristen ini. Ya. Karena memang tidak ada loh, dari mimbar tidak ada yang mengatakan kalau Kristen ini salah, banyakkan kesalahannya. Tidak ada. Ya. Coba saudara, kalau saya yang membaca setiap hari, ya ampun, ya. Coba kan, ini anak saja karena dia langgar, karena dia tinggalkan Taurat itu dihajar habis-habisan saudara. Bagaimana namanya orang asing ini? Coba, kejarlah dengan badaimu, puting beliung. Banyak nggak orang mati karena puting beliung, badai? Banyak bergelimpangan di dunia ini saudara kan. Tapi tetap saja saudara. Ya. Coba kalau kita lihat orang-orang Kristen ini coba. Saya sampai geleng-geleng. Itulah akibatnya. Karena mereka tidak mau baca kitab suci ini. Coba kalau mau mereka baca saja. Ya. Wah, nggak jadi begini saudara. Makanya benar juga kan gitu kan. Makin jahat. Makin bertambah banyak bangsa ini makin jahat pula. Itulah kejahatan-kejahatan ini loh saudara. Ya. Bukan secara bangsa loh saudara. Coba kita lihat nanti. Yang namanya Israel dihilangkan oleh Kristen. Ya, mari kita belajar nanti kitab suci ini. Ya. Kita buka ini. Ya.
Karena orang dia tidak mau, didiamkan saja sekarang itu yang bertahun-tahun kan. Dari masuknya namanya kitab suci ini di Indonesia ini, karena memang tidak ada lah dulu ahli-ahli lah kan gitu kan. Masuk itu diterjemahkan namanya Abdul Munsi kan begitu kan, coba. Yang terjemahkan ini, yang tulis dulu awalnya kan dia orang Muslim kan begitu kan. Ya, tidak ada perbaikan ini sampai saat ini. Akhirnya apa? Yang namanya Israel ini nggak ada, saudara. Ya, makanya yang bernama-nama Israel dibuang mereka kan begitu. Inilah taktik-taktiknya mereka ini. Coba saudara, kalau sudah seperti ini banyak orang mati gelimpangan. Coba, ya. Loh ini jelas loh yang kita baca ini. Ini kan zaman Raja Daud ini, ya. Ya. Ditulis itu bagaimana nanti bangsa-bangsa ini mereka inginkan sekali namanya bangsa Israel ini tidak boleh ada di kolong langit. Lu bayangkan aja Israel dikelilingi, nggak ada yang bersahabat dengan dia loh saudara. Dikepung di dalam ini saudara, tapi tidak pernah mereka habiskan. Kenapa tidak mereka habiskan? Karena itu tadi kan yang kau baca, dia tidak pernah namanya meninggalkan. Ya, sekalipun kesalahan demi kesalahan, dosanya demi dosa, bangsa ini satu ini memang dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena ingat apa? Perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakob gitu kan. Pada waktu Tuhan memuncak namanya marahnya tadi, dia ingat lagi perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakob saudara ya. Sehingga saya bilang ingin saya mengatakan ini bangsa Israel ini beda dengan bangsa yang lain. Ya. Coba saudara, dibedakan memang satu ini. Ya, kalau kita lihat kejahatannya, kalau saya tulis kejahatannya, oh jahat benar loh saudara, jahat. Tapi karena ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakob, tetap saja bangsa ini ada. Ya, tidak bisa dilumpuhkan, percayalah sama saya. Ya. Karena ada tulisannya di dalamnya, mau keroyok. Makanya ini nanti Armageddon ini, ya, akan sudah mulai, saudara. Ya, ada puncaknya nanti. Kalau peperangan sekarang antara namanya orang Israel dengan Palestina ini kan barulah kan begitu kan, memang sudah dinubuatkan di sana. Ya. Karena bangsa ini memang disisakan, saudara. Ya. Kalau engkau baca namanya hakim-hakim di sana, ya, kenapa disisakan ini untuk latih perang? Ini tulisannya ada loh, bukan saya loh, saudara, yang mengarang-arang ini, saudara. Ya. Disisakan untuk namanya latih perang, kan begitu coba. Ya. Sehingga namanya kita ini yang sudah baca, jangan ikut-ikutan mengutuk namanya Israel. Kau mengutuk namanya Israel kena kutuk. Nyatanya banyak yang kena kutuk kan di dunia ini, ya. Coba termasuk juga Kristen ini kan, kalau mengutuk ikut-ikut kutuk saudara. Akhirnya apa? Kena bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka saudara. Ya? Coba, coba kan kalau ada yang mati seperti orang Kristen, dia doa itu sudah kehendak Yesus. Dia lebih sayang engkau. Kan gitu loh, coba. Apakah ada firman-Nya seperti itu? Firman-Nya di dalamnya dia jamin loh saudara, ya. Dia jamin loh saudara, lu tidak pernah akan kena malapetaka, lu tidak pernah akan mati dengan penyakit. Itu jaminannya Tuhan. Jaminannya namanya Tuhan Yesua. Yesua didatang di bumi untuk menanggung dosa, menanggung penyakit kan gitu. Kenapa orang Kristen matinya seperti itu? Ya, ada yang celaka dan lain sebagainya saudara. Ada yang kena malapetaka saudara. Ya, coba, masa sih Tuhanmu itu sampai matimu seperti itu, terus nanti waduh di pangkuan Bapa. Kenapa seperti itu? Pasti ada masalah kan begitu. Karena itu tadi nama Yahweh mereka tidak suka, apalagi namanya bangsa Israel. Mendengar itu mereka muak betul, muak betul kan gitu kan. Itu bagi orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Kalau orang tahu kebenaran, dia tidak akan ikut, amin enggak? Enggak, ikut-ikutan saudara. Ingat baik-baik yang kau baca tadi, tidak pernah ada tulisan di dalam kalau Tuhan suruh hapus namanya apa? Bangsa Israel saudara. Ya, coba ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik, dicatat oleh sejarah. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua ada namanya 6 juta orang mati, orang Israel. Ingat baik-baik. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah meninggalkan nama
meninggalkan nama Yahweh. Mereka tidak mau lagi, mereka menggantikan apa? Nama apa? Hasem dan Adonai, saudara. Itulah yang dicatat oleh namanya apa Abdul Musi itu, ya. Ya toh? Kalau ketemu namanya Adonai, ditulis namanya Tuhan huruf besar semua. Kalau ketemu namanya apa? Hasem, ditulis namanya Allah huruf besar semua. Karena Israel itu ada dua namanya. Yahweh tadi dikasih dua nama. Kalau dia nggak bernama Hasem, bernama Adonai. Nah, gitu. Itu yang diterjemahkan ini yang dipegang oleh Kristen yang sampai saat ini tidak dikoreksi, saudara. Sehingga banyak orang bingung. Nah, kalau sudah bingung ini, akhirnya apa? Yang paling fatal mereka menghujat nama Yahweh. Kalau menghujat nama Yahweh itu tidak ada pengampunan, ya. Itu kalau kau baca namanya Imamat 24 di sana, siapa yang menghujat nama ini dihukum mati, saudara. Betul, sekarang itu mungkin tidak digorok-gorok kamu ini, tapi secara roh kau sudah mati, saudara. Makanya banyak orang-orang yang mati rohaninya, sehingga kalau kita kasih tahu ini begini-begini mereka tidak mau. Itu rohnya sudah mati. Rohnya sudah mati, ya. Sekalipun ada tulisan segala macam, kita pakai mungkin setiap Sabat itu kita tulis segala macam, itu nggak ada. Itu orang itu secara rohani rohnya sudah mati, nggak berfungsi, sehingga dia tidak terima lagi kebenaran itu. You know? Kebenaran itu yang dia maksud adalah namanya Tauratnya, kan gitu. Karena memang tidak pernah ada ajaran lain kok, ya. Itu nabi-nabi ada, kitabnya para nabi, ada surat-surat, itu semuanya itu supaya orang itu tidak menyimpang daripada Tauratnya. Sampai dia datang di bumi ini menjadi seorang anak manusia juga tidak pernah suruh meninggalkan Tauratnya. Gitu loh, ya. Itulah kalau orang secara rohaninya mati, makanya namanya Matitya 5 itu dia tidak pernah menangkapnya. Ya. Matitya 5 itu aku datang itu bukan meniadakan Taurat, kan gitu kan? Itu secara roh itu orang sudah mati. Ya. Karena mati rohnya tadi itu dia tidak hiraukan itu lagi. Makanya sekarang itu yang mereka pakai itu namanya dari mimbar-mimbar, karangan-karangan sendiri dari otaknya sendiri yang tidak sesuai lagi isi kitab sucinya. Ya, itu yang terjadi. Makanya kejarlah dengan badaimu supaya mereka mencari namamu. Ya? Karena namamu satu-satunya Yahweh, tidak ada yang lu mereka berbeda kan kok dulu kalau kita baca kitab suci dengan benar baik, saudara, ya. Coba ya. Coba, ini kan kejahatannya, ini kan tadi bangsa asing sekarang itu begitu namanya getonnya untuk namanya bangsa ini harus dinyatakan, termasuk juga nama-nama Yahweh mereka, apalagi nama Yahweh lah gitu kan. Termasuk juga Israel ini yang bikin juga kejahatan, ya. Ini kejahatan sekarang itu nama Yahweh lah mereka tidak kenal lagi. Mereka menggantikan namanya Adonai dari mana gitu loh. Kalau engkau baca namanya Hakim 3 ayat 7, coba kau baca namanya Hakim 3 ayatnya 7 yang keras. Ya. Zaman hakim-hakim ini sesudah namanya Yasua bin Nun tadi mati, ini hakim-hakim ini tidak ada pemimpin lagi tapi pemimpin dari Yahuda. Coba baca. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Sudah, ini kan sudah di Yahweh tadi itu akhirnya mereka beribadah kepada Baal dan Asyera. Dulu itu mereka namakan namanya Yahweh itu kalau dia nggak menama Baal, Asyera, sehingga namanya ajaran-ajaran dulu itu ada agama Baal, agama Asyera itu dianggap itu sama saja. Nah sekarang ini diganti. Tidak ada namanya Baal lagi, tidak ada namanya Asyera lagi, tapi apa? Ada namanya Adonai atau Hasem. Ini adalah kejahatannya namanya Israel ini, saudara. Ya, coba kejahatan Israel loh ini. Ya, yang bikin olah juga ini, yang tidak mau lagi berseru kepada nama Yahweh ini termasuk juga namanya Israel. Akhirnya apa? Pada waktu Perang Dunia Kedua, pertama dan ketiga, akhirnya apa? Banyak orang yang mati. Apakah pada waktu zaman itu mereka berseru nggak namanya nama Yahweh? Kan tidak kan? Mereka pakai namanya Adonai atau
Hasem. Pada waktu dia memanggil nama itu, mereka jawab nggak? Tidak ada, dibiarkan saja mati konyol seperti ini. Tidak ada di dalam kitab suci. Dia biarkan anaknya seperti itu. Kalau dia mati seperti itu pasti ada persoalannya. Coba pada waktu kalau engkau baca di sana bilangan, zaman namanya Mose, bagaimana kelompoknya Abiram itu, pada waktu mereka menantang namanya Mose itu, akhirnya apa? Kalau matimu nanti matinya seperti manusia, berarti saya bukan utusan Tuhan. Tapi kalau matimu nanti ditelan oleh bumi, ya, ditelan oleh bumi, ya, baru engkau tahu bahwa benar-benar aku ini adalah utusan Tuhan. Akhirnya apa? Matinya Abiram, matanya biasa atau ditelan bumi? Sampai bumi itu terengah, saudara, ditelan bulat-bulat di dalamnya, ya. Coba saudara, makanya kalau ada orang bilang itu kena bencana, malapetaka, penyakit, oh Yesus terima kasih, itu benar-benar konyol itu. Bukan dia introspeksi diri. Kalau dia introspeksi diri gak begitu, ya. Kenapa sih gua ini penyakitnya kok gak pernah sembuh, ya? Kan gitu kan, mestinya dia introspeksi diri. Tapi tidak loh saudara, dosa itu makin jalan. Dia lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan saudara, ya. Coba kan, ini malapetaka loh. Malapetaka itu terdiri dari apa? Itu penyakit juga malapetaka loh saudara. Sekarang kita lihat kan, corona kan seluruh dunia, ya enggak? Ya. Pada waktu corona banyak orang mati enggak? Coba, jutaan mati. Coba pada waktu teriak-teriak Yesus, Yesus, kagak ada jawabannya Tuhan, saudara. Ya, coba. Karena mereka menggantikan ini, kejarlah dengan badaimu, puting beliungmu, supaya mereka mencari namamu. Coba boro-boro saudara, biarpun dikasih tahu, ini kan melalui YouTube, ini melalui YouTube, Facebook kan, apakah khotbah saya itu ada nggak yang, ya kalaupun dia lihat sebentar dia tutup, dia tinggalkan saja, gitu kan. Coba kalau dia mencatat, itu orang yang selamat saudara, ya. Makanya berulang-ulang kali marilah kita hidup seperti namanya janda di Sarpat. Janda di Sarpat itu orang Israel itu bukan? Halo? Janda di Sarpat itu orang Israel itu bukan? Dia bukan orang Israel, dia orang Sidon. Ini coba dia bertahan, ada temannya enggak? Tidak ada temannya. Ada nabi enggak yang mengajari dia? Tidak ada. Coba dia bertahan dengan anaknya loh saudara. Kebenaran itu taruhannya saudara, jangan main-main loh. Kebenaran itu taruhannya gak main-main. Jangan bilang kok ada kebenaran itu orang banyak yang ikut kita, nggak ada. Kita makin ungkapkan kebenarannya, makin orang lari. Itu nubuatannya seperti itu di dalamnya, ya kan? Coba kan, namanya Elia itu nabi besar nggak Elia? Saking besarnya dia tidak mati, diangkat bulat itu pun juga nggak ada temannya saudara, dikejar-kejar, ya. Ada di tengah-tengah namanya Samaria kan. Coba kurang apa lagi? Dikasih nabi loh itu, tapi tetap ke kepala batu. Coba kan? No, termasuk orang Kristen ini kan hanya salin saja ini, ya. Coba kalau orang Kristen ini dia selidik segala macam, dia mesti kembalikan namanya berbau Israel ini. Malah bukan dia kembalikan, malah dia benci saudara sampai saat ini permanenkan gitu loh, ya. Ini loh yang terjadi loh saudara, ini yang terjadi. Ya, jadi kejahatannya ini yang meninggalkan nama yang bukan orang asing tapi dari orang Israel. Tercatatlah tadi namanya Hakim-Hakim 3 ayatnya 7 kan begitu. Kalau kita baca lagi, ya, kita baca tadi Bilangan 15 ayat 30-31 ini. Bilangan 15, ya. Mari kita mencatat ini dengan baik ini, ya. Supaya tidak ikut-ikutan saudara. Jangan membenci loh bangsa Israel ini. Jangan loh. Jangan sekali-sekali kamu mengutuk itu. Itu nggak ada ampun itu. Coba. Coba. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Makanya saya mengatakan secara roh itu mau diomong apapun manusia ini, makanya saya nggak usah dipaksa. Ya, memang manusia itu sudah ditentukan matinya seperti itu.
Lu mau pakai pasal dan ayat pun, makanya kan baca kan. Kalau zaman namanya Mose itu pada berhadapan dengan Farao itu coba, kurang apa lagi? Sudah deh. Tapi karena dia keraskan hatinya itu tetap saja dia bandel saudara. Jadi kalau kita kasih tahu ini orang, ya, misalnya contoh yang sering sekarang kan, kok kembali sabar, dia tidak mau, ya itu rohnya sudah mati itu orangnya, nggak bisa lagi dia karena dia tidak berfungsi lagi kan begitu kan. Kalau dia berfungsi kan mesti kan dia baca, kenapa jadi begini ya? Kan begitu kan? Kenapa ada ajaran kitab suci? Kenapa yang tidak ada kok diajarkan? Nah itu berarti kan masih berfungsi rohnya. Tapi kalau itu langsung dia buang aja, dia buang muka dan lain sebagainya, itu secara roh sudah mati. Ya toh? Coba kan? Makanya Kristen ini kan jangan bilang Kristen juga banyak yang di Eropa sana kan sudah tinggal kan. Makanya banyak gereja-gereja yang ditutup, dijual segala macam. Kenapa seperti itu mereka begitu? Karena mereka sudah bingung. Apalagi kalau dibaca namanya King James Restorasi, ya. King James Restorasi itu kan baru sadar dia. Makanya Inggris kan tahun 2022 itu secara bangsa dia kan namanya minta maaf kepada bangsa Israel sudah secara bangsa loh ya kan gitu. Itu satu-satunya di dunia yang minta maaf kepada namanya bangsa Israel saudara kan secara bangsa loh ya. Mereka melalui TV saya nonton, mereka minta maaf kepada Israel kan begitu kan. Coba bagaimana dulu zamannya dulu itu disiksa dan bangsa Yahudi ini kan diperlakukan seperti binatang lah kan gitu. Akhirnya mereka minta maaf. Termasuk juga King James ini. King James sekarang ini tulisan kitab sucinya sudah sadar kan? Kembali nama Yahweh. Tidak ada namanya King James Restorasi sekarang pakai namanya Lord. Tidak ada lagi. Dikembalikan nama benar. Ini sudah dinubuatkan saudara. Kalau sampai nanti mereka mengakui bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, makanya ini bumi sudah selesai. Kan begitu kan? Namanya Tritunggal sekarang itu banyak kan orang yang sadar kan? Sekarang Tritunggal atau Trinitas karena memang tidak ada dalam kitab sucinya. Tuhan kita itu hanya satu-satunya. Tuhan itu menjadi anak manusia. Tulisannya juga ada sangat jelas. Jadi namanya Yesua itu menjadi anak manusia tidak ujuk-ujug dinubuatkan oleh siapa? Mose maupun kitab para nabi saudara. Makanya kitab yang kita pegang ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab nubuatan, gitu loh. Makanya harus kau mencintai namanya isi kitab suci ini. Kalau tidak, lu mati konyol. Mati, kan gitu loh kan? Mati aja. Loh ini kalau tadi kejalan dengan bademu, dengan puting beli, supaya mereka mencari namamu. Gitu? Coba kau ulang lagi ini, kau suka banget itu, coba. Ya, baca. Tadi loh, Mazmur 83 terakhir. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting belimu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Yahweh. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Yahweh yang maha tinggi atas seluruh. Engkau saja nama Yahweh. Ini kelompoknya siapa? Ini Raja Daud loh. Raja Daud itu dikembalikan yang benar kan? Raja Daud kembalikan namanya Taurat dan segala. Makanya Raja Daud itu Taurat itu segala-galanya. Coba kalau kau baca namanya Mazmur 19 di sana, Taurat itu segala-galanya. Taurat itu ya lebih manis dari lebih murni daripada namanya emas, saking cintanya Tauratnya. Tidak demikian sekarang. Bikin namanya perjanjian makanya ada istilah sekarang ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Akhirnya perjanjian baru semua diperbarui nggak? Sekarang ini perjanjian baru diperbarui semua nggak? Baru semua, segala-galanya baru. Itu disuruh Tuhan untuk memperbarui semua atau itu ulah manusia? Itu ulah manusia saudara. Ini banyak korbannya nanti loh saudara pada waktu datang kedua kalinya. Saya nggak main-main. Ini kan baru awal namanya. Sekarang sudah bencana malapetaka demi malapetaka nggak? Sesuai nggak tadi tulisan itu? Kenapa seperti itu? Coba baca kembali lagi. Ini kan sering saya kutipin. Coba baca ini Yesaya 24. Yesaya 24.
dari 45. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Coba 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan... Sekarang bumi berkabung nggak? Halo, berkabung nggak? Di mana-mana itu ada bencana malapetaka, puting beliung, di mana-mana sudah banyak korbannya. Halo, orang Kristen sadar nggak? Tidak, tetap aja dosanya menjadi-jadi. Khususnya orang Indonesia loh, ya. Kalau di luar-luar sana kan dia kamu pusing lagi, udah kagak benar ini, kan gitu kan, ditinggal, kan gitu kan, coba. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau dari tahun 2000 itu saya baca kitab suci, ya. Pada waktu saya baca, kenapa jadi begini? Isinya begini, tapi yang dilakukan dari mimbar berbeda, kan begitu kan? Loh, ini perintah manusia atau perintah Tuhan? Ya kan gitu. Ini perintah Tuhan atau perintah manusia? Coba kan? Makanya kalau kita baca namanya apa? Yeskiel 11 ayat 5 ini. Coba ya. Maka roh Yahweh meliputi aku. 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah berliut. Coba ntar aja deh. Abaikan dulu itu. Saya lupa ya. Kembali tadi ya. Kepada Mazmur 83 ini kan begitu kan? Ya. Kejarlah dengan puting beliung. Benar-benar terjadi loh sekarang ini. Kita lihat sekarang ini bagaimana bangsa-bangsa ini melenyapkan bangsa Israel ini, tapi susah melenyapkan memang. Ya, perang dikeroyok rame-rame pun juga kagak menang-menang juga kan gitu loh kan. Bagaimana mau melenyapkan ini ya, senjatanya makin canggih dan lain sebagainya kan dia harus persiapkan diri ini kan, tidak ada yang membantu ini pun. Kalaupun Amerika membantu juga kan setengah hati ya. Kenapa dia setengah hati? Ini orang-orang namanya karena di Palestina masih ada orang Kristen, saudara. Coba kan, dia setengah-setengah hati. Kitab sucinya begitu di dalamnya. Hanya kalau namanya bangsa satu ini tidak sadar diri. Kalau dulu sering minta bantuan dari Israel kan begitu kan, coba. Nah sekarang dia berpindah. Nah tapi sekarang masih mendingan karena Israel kan dia juga di sana ini kan begitu kan. Dikasih senjata lah segala macam. Bagaimana mau dilenyapkan bangsa ini? Dan tulisannya di dalam juga tidak pernah ada untuk dilenyapkan gitu kan ya. Makanya mengatakan orang-orang fasik ini orang fasik ini yang sering itu loh ya. Yang melawan, saudara. Coba baca Mazmur 50 ayatnya 16-17. Ya, Mazmur. Ini bangsa fasik gitu loh. Makanya mereka orang saya dibilang fasik loh, saudara. Coba. Tetapi kepada orang fasik Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Saya mau mengatakan itu. Ini ditujukan kepada bangsa yang bukan Israel atau orang Israel. Halo. Ini adalah orang Israel. Kenapa dibilang fasik? Orang yang bukan Yahudi itu bukan fasik, saudara, karena mereka tidak ada kitab Taurat, itu tidak pegang. Ya, mereka bilang orang-orang tidak percaya. Tapi kalau orang Israel ya, yang mengganti-ganti nama Tuhan segala macam, itu orang fasik namanya. Buat apa lu selidiki kitab suciku ini ya? Tapi engkau mau ngabaikan firmanku, memutar balikan kan begitu. Buat apa kan begitu? Coba ya. Coba ya. Makanya kalau engkau baca lagi di sana apanya Mazmur 74. Mazmur 74 ayat 10. Coba. Mazmur 74. Berapa lama lagi ya Tuhan? Lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Jadi kalau ada namanya yang menista nama Tuhan ini, yang mengolok-olok nama Yahweh, itu sudah musuhnya Tuhan itu, saudara. Ya. Nah kalau sudah musuhnya Tuhan itu, ya itu antara tadi, lu bisa mati karena malapetaka, penyakit. Ya kalau untung-untungnya, lu masih matinya sampai 80 tahun itu sudah untung-untungan, saudara. Ya. Tapi kalau kau mencintai nama Yahweh, tapi kau cintai namanya Tauratnya, itu kan dia jamin, saudara. Jamin aja. Kan gitu aja. Ada jaminnya di dalamnya.
Tapi kalau orang fasik itu nggak ada. Itu adalah musuhnya Tuhan. 18 ayat 18. Ingatlah ini, musuh mencela ya Yahweh, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Coba. Bangsa yang bebal itu. Jadi kita ini bangsa asing itu bangsa yang bebal, bodoh, dungu, dongo, kan begitu kan? Coba kita lihat kan sekarang kan, coba pendeta-pendeta itu banyak yang dongo. Dia tidak baca kitab sucinya. Coba kalau dia baca setiap hari saja kan begitu kan? Ya, nggak jadi begini, kan gitu coba kan? Apalagi sekarang mereka memperlengkapi diri dengan titel-titelnya. Oh susah kalau sudah ada titel itu kok dilempangkan itu susah saudara. Jangankan kita ini, atau jangankan saya ini, itu Tuhan saja pun dia datang di bumi tidak bisa dilempangin lagi. Malah dibalik lagi dituding itu lu sekolah di mana? Lu sekolah di mana? Kan gitu. Itu kan lu nggak sekolah buta huruf lo sosok ngajari kan begitu so bilang Tuhan. Akhirnya apa kan dibunuh itu seperti binatang loh saudara. Coba waktu dia bunuh itu, pada waktu domba-domba dibunuh, coba saudara. Itu saking jengkelnya mereka melihat Yesua ini kan, lu bapakmu kan tukang kayu, lu tukang kayu, sok tahu. Gitu loh. Saya juga mungkin begitu. Sekarang orang kenal sama saya kan diselidiki dulu. Itu Pak Tara itu sekolah di mana ya? Teologi di mana? Saya nggak inginkan teologimu itu. Kalau saya mau sekolah teologi dari dulu lebih saya sudah profesor kan gitu aja. Saya mampu kok saya sekolah itu kan gitu. Saya nggak mau sekolah itu. Karena sekolah itu kan bukan ajaran kita itu supaya namanya memanggil nama Yahweh. Malah sebaliknya disuruh hujat nama Yahweh coba. Coba itu Gracia Velo itu coba. Yang di YouTube itu coba dibilang itu nama Yahweh, nama Genderuwo. Coba, itu kan orang sekolah itu, Gracia Velo itu coba. Dia terang-terangan loh di YouTube dinonton sekian ribuan orang sudah bahwa Yahweh itu nama Genderuwo. Nah ini manusia ini itu sudah dosa kekal itu, tidak ada pengampunan. Jadi nanti kalau Gracia Velo pada waktu datang nanti kakinya di atas, kepalanya di bawah, digantung orang-orang seperti itu saudara. Bukan saya loh saudara. Baca aja nanti kamu baca namanya Imamah sana, Imamah 24 sana kan. Siapa yang mengutuk, yang menista nama Yahweh itu kan dihukum mati loh saudara kan gitu. Nggak ada ampun lah kan gitu kan. Coba nggak ada ampun. Yang menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan. Maksudnya apa? Pada waktu dia jadi manusia, lu hujat-hujat itu mungkin ada pengampunnya karena mereka ini manusianya. Tapi coba nanti dia kembali lagi jadi roh, karena Tuhan kita sekarang Yesua ini kan juga ada roh kan begitu. Lu mengucap nama Yahweh itu sebenarnya sudah terasa sebenarnya. Pada waktu nanti mau tua-tua udah bengkok-bengkok kan gitu kan, dia ngiler aja kan. Sudah namanya ingatannya sudah hilang, itu kan orang-orang kan sudah rohnya mati kan gitu kan. Dengan dihajar penyakit ini yang susah disembuhkan, itulah akibatnya. Coba kan malapetaka loh saudara. Coba itulah musuh loh kan katanya, musuh loh ya. Yang paling fatal lagi kalau kita baca selanjutnya bagaimana bangsa ini makin menjadi-jadi makin berontak makin tidak ingat lagi nama Yahweh kan begitu, tidak ingat lagi. Coba makin tidak tahu lagi hukum ini kan gitu, lebih suka namanya hukum-hukum manusia itu kan begitu. Coba baca Yesaya 1:34. Yesaya 1. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dan dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Coba celaka. Makanya saya bilang kalau ada kena celaka, malapetaka itu coba. Itu orang-orang yang pendek-pendek sumbunya itu bukan iya juga lah, bukan kalau ada yang begitu kan, kalau kita kasih tahu itu kan biasanya kan sadar lah paling tidak gitu loh. Coba, aduh saya ini dulunya saudara benar-benar deh aduh kalau saya bilang orang namanya orang temperamen, orang yang tidak takut kepada siapapun ya saya bukan muji-muji diri ya
Saya ini benar-benar aduh gimana ya, ini seluruh Indonesia pun sudah saya jelajahi, itu seluruh Indonesia kan gitu kan. Coba bermacam-macam saya ketemu itu manusia-manusia itu loh ya. Saya itu nggak ada takutnya dulu, nggak ada takut selama dia manusia, dia makan nasi, nggak takut saya kan gitu aja kan. Sudah saya baca kitab suci, saya sadar loh saudara. Makanya saya baca setiap hari ini kan saya ajarkan istri saya, kedua anak saya itu yang saya prioritaskan dulu itu. Ya, itu istri saya, kedua anak saya tidak boleh saya terus dari kecil saya doktrin mereka ini, ya, supaya mereka mengenal kebenaran ini. Ya, buat apa nanti kamu sekolah tinggi-tinggi, sarjana, wah, terus kamu punya harta, tapi kamu nggak punya kebenaran, gitu kan? Coba kamu menyembah yang tidak, yang kamu tidak kenal. Ya, kamu memanggil nama itu yang tidak dikenal, yang dikenal kau hujat. Itu waktu sia-sia doang, itu sarjanamu sia-sia itu kalau kau cari itu. Coba kan ya. Kata firman Tuhan, buat apa sih lu kejar-kejar di dunia ini, lu berapa harta benar begitu banyak, tapi lu tidak pernah memiliki kebenaran ya? Tidak kau miliki nama Yahweh itu yang menyelamatkan nyawamu itu. Kan gitu di dalam kan. Maka siapa yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Coba sekarang ada tulisannya loh sudah. Saya benar-benar ada tulisannya, tapi mereka tidak mau. Mereka lebih suka nama-nama tadi itu yang mereka agung-agungkan nama sembahan orang lain. Coba saudara, saya geleng-geleng kepala ini manusia-manusia ada di kolong langit. Ya, coba kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya, keledai itu mengenal palung, umatku tidak mengenal hukum lagi. Bangsa yang jahat ini, celakalah mereka ini. Akhirnya kena celaka nggak mereka? Bukan malapetaka. Itu bukan celaka. Kalau celaka kan mungkin ya skopnya kecil lah kan gitu. Tapi kalau malapetaka saudara, waduh itu sebenarnya kena malapetaka nggak bangsa itu? Malapetaka. Coba kan? Yo sampai sekarang loh bangsa Israel ini, ya, dia luput nggak? Dia tidak luput. Dia tidak pernah ingat pada waktu zaman Mose itu berhadapan dengan apanya Parao sana ya. Coba lah, lu buktikan lah, itu besok gua kasih penyakit loh hewan-hewan kan gitu kan ya. Nanti gua bedakan dengan orang Israel ya. Coba. Sudah dibedakan. Kagak mau juga bangsa ini. Coba namanya Pesak itu kan. Pesak itu taruh aja situ darah di atas ambang pintu ya. Lu tidak pernah akan kena penyakit sampar itu. Kena enggak orang Israel? Tidak kena. Ya kan? Kalau ada kebenaranmu, makanya sampar itu tidak akan mematikan ya. Contoh namanya zaman apa? Kemarin corona ya. Coba saya kemana-mana ya, coba aman-aman saja karena ada jaminannya ya. Dijamin kalau kau mati itu 70-80 tahun sudah waktunya kan gitu. Waktunya itu memang sudah ada firmannya. Kalau engkau baca Mazmur 90 kan begitu kan. Umur 80, 70, kalau kuat 80 tahun. Itu permintaannya siapa? Nabi Mose itu saudara. Ya, kalau ketentuan Tuhan berapa? 120 tahun. Kalau engkau baca namanya Kejadian 6 di sana. Umurnya manusia hanya 120. Kalau dulu hampir 1000 loh saudara, ya, dulu hampir 1000 tahun loh umurnya. Makanya namanya Adam itu tidak sampai 1 hari loh saudara. Sampai 1 hari nggak Adam mati, tidak sampai 1 harinya Tuhan. Ya, 1000 tahunnya manusia, 1 harinya tuh kan begitu ketentuannya. Jadi kan kalau nanti kau makan buah ini pasti kau mati. Akhirnya tidak sampai 1 hari di hadapan Tuhan. Itu begitu isi kitab sucinya. Kan begitu kan? Coba bangsa ini sudah tidak mengenalku aku lagi. Ya, tidak mengenal hukum lagi, kejahatan demi kejahatan. Kan begitu coba. Ya. Coba. Kalau kau baca lagi Yeskiel itu mereka nyepele-nyepelekan. Nama Yahweh itu nama kudus loh. Kudus itu terbit, tidak boleh loh. Pokoknya nama Yahweh ya nama Yahweh aja. Tidak boleh namanya dikasih nama apa gitu. Kalau kau nama itu bukan nama kudus. Makanya kudus ini
jaga gitu. Coba baca nama Yeskiel 22 ayat 8 ini. Kita baca dulu lah bagaimana mereka putar balikan ini. Coba baca dulu Yeremia 23 ayat 36. Ini karena mereka putar balikan, akhirnya sekarang ini makin dalam aja. Nama Yahweh itu makin tidak disukai orang. Ya, coba Israel itu makin tidak disukai. Coba. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Coba kan, akhirnya melupakan nama ini. Mereka coba Kristen sekarang kan cukup di negara Israel. Pokoknya kalau mereka angkat nama Allah itu, wah mereka berjingkrak saudara. Mereka dengan nama Yahweh itu mereka lemas banget. Mereka dengan nama Yesua itu lemas banget. Tapi kalau Yesus itu, waduh, saya bilang benar, orang benar luar biasa ini kan. Melupakan namaku karena coba saudara, melupakan namaku karena Baal. Lebih suka itu katanya Baal itu lebih suka banget itu katanya daripada namaku. Mereka lupa. Kalau sudah melupakan nama Yahweh ini akibatnya apa? Malapetaka yang jadi kan. Makanya banyak orang mati penyakit. Coba masih muda loh saudara, dengklek kan begitu kan, coba gitu kan. Ini akhirnya apa? Pada waktu dia mati kan, itu sudah dikehendaki Yesus. Dalam kitab suci nggak ada, tidak ada. Justru dia datang di bumi ini menanggung penyakit, dia menghindarkan malapetaka kan begitu. Nggak ada, ya, nggak ada bener lah. Hanya persoalan sekarang Kristen ini memang konyol memang, karena Tuhannya tiga. Coba kan, ya, ada lagi sekarang ini saya lihat lagi di YouTube ya, Tuhan Bapa, Anak, Juru Selamat. Ini orang mesianik loh saudara, ada yang begini juga, dia permanen juga orang ini, otaknya nggak nyambung ya. Pada Tuhan kita Yahweh satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia datang di bumi menjadi anak seorang manusia sudah dinubuatkan oleh Mose maupun kita para nabi. Jadi dia aja tidak ujuk-ujuk datang di bumi, sudah dinubuatkan gitu kan. Makanya kalau kau baca Galatia ini kan, tuntun gitu sampai benar-benar apa yang dinubuatkan dulu benar-benar terjadi. Lahirnya kayak apa, matinya bagaimana, kan begitu kan terjadi juga dinubuatkan begitu kan. Makanya sebelum dia jadi manusia, maka dia bilang akulah yang awal dan aku yang akhir kan begitu. Tidak ada yang lain. Juru selamat satu-satunya adalah Yahweh, tidak ada juru selamat lain gitu kan. Itu kalau otaknya nggak ada hambatannya. Kalau orang otak-otaknya itu, otak warasnya, makanya dibilang Yahweh lah yang jadi manusia. Dia baca dulu nubuatannya. Kalau dia hanya baca, ini yang teman saya satu ini, dia baca di anunya, di Yohanan 1 itu. Dia tidak baca benar Yohanan itu. Yohanan itu banyak yang ditambah-tambah dan dirubah saudara. Ya. Kalau orang tuh di mana? Saya tunjukin kan begitu, tunjuk ada data saya kan gitu kan. Kalau saya ngomong ini saya punya data. Kalau saya bilang itu namanya yang mereka bilang perjanjian baru tadi itu diperbarui semua. Kristen itu memperbarui semua kan begitu kan. Makanya mereka bilang yang lama itu sudah jadi luar biasa jahat betul ini ya. Gila. Itu orang Kristen loh saudara. Coba ini saya sebut Kristen loh ya. Saya nggak akan berani saya sebut namanya Hindu, Buddha, saya nggak berani, ya, nggak berani aja, karena tidak ada sambung nyambungnya. Ya. Saya juga tidak akan berani bilang orang Muslim, saya tidak berani, karena tidak ada sambung menyambungnya. Kenapa saya sebut dia Kristen ini jahat dia? Kenapa? Karena dia rubah-rubah sendiri. Itu sudah ada tulisannya di ajaran lain, itu yang saya buka, yang saya sampaikan, kan begitu? Ya. Coba, ya, Yeskiel 22 ayat 8 ini. Coba ini Yeskiel 28. Ini tuh ciri-cirinya orang-orang ini, orang-orang fasik ini. Coba yang tidak mau nama Yahweh,
terus mereka ganti seenaknya, kan begitu. Coba baca Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Dia memandang ringan nama-nama kudus Yahweh ini, saudara. Yahweh itu kudus loh, saudara. Kudus itu apa? Ayo orang cerdas. Kudus itu apa? Terpisah. Jangan dicampur, jangan diganti-ganti. Makanya dikasih di lobak. Jangan menyebut nama Yahweh dengan menyebut sendiri pun tidak sembarangan, apalagi kalau mengganti dengan sembarangan, saudara. Ya. Menyebut sendiri pun tidak boleh sembarangan, apalagi kalau mengganti sembarangan. Makanya kalau Matius 10 di sana ada 22, yang dibenci karena namaku, bertahan karena namaku akan selamat. Ya. Karena dia bilang bukan, jangankan Yesus saja pun dia nggak mau, bahwa aku ini ya Yahweh, kan begitu. Aku ini Yahweh aku datang di bumi ini untuk menyelamatkan. Dia cari domba-dombanya yang hilangkan, gitu kan. Aku datang di bumi ini mencari nama domba-domba yang hilang. Ya, dia bernama Yahweh penyelamat. Dia tidak ada Yesus ini kan nggak tahu, mereka como-como. Kalau kita baca namanya, mereka bilang perjanjian baru tadi itu ketahuan sekali, ya. Yang namanya yang berbau-bau Israel buang, mereka bikin namanya nama-nama Yunan, buang semua loh, saudara. Coba kan, kalau sudah begini mau selamat, ya, ya. Lu bagaimana sih orang-orang itu hanya ganti nama, ganti kan begitu. Coba, ya. Coba kalau baca lagi Nehemia 9 ayat 26 ini yang keras, ya. Nehemia 9 ayat ini, Nehemia surat terakhir loh ini. Jadi Nehemia itu surat loh, saudara, ya, bukan kitab para nabi, ya. Ingat baik-baik ya, harus tahu loh. Nehemia itu bukan kitab para nabi, tapi dia adalah termasuk surat-surat. Baca Nehemia 9 ayat 26. Ya. Tetapi mereka mendurhaka dan berontak terhadapmu, mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Coba membelakangi hukummu, ya. Ini kan sudah ditulis lagi oleh namanya zaman Nehemia, ya. Kan mereka membelakangi atau mereka memutar balikan. Coba baca Yeskiel 22 ayat 26. Ya. Baca. Bagaimana mereka putar balikan loh, saudara. Nama seenak-enaknya mereka ganti. Imam-imamnya memperkosa hukum Torahku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ini otak-otaknya tadi kan, mereka tidak membedakan yang kudus dengan najis. Coba, ya, memutar balikan namanya apa? Mereka bilang tadi membelakangi, memutar balikan, memperkosa. Coba, yang memperkosa ini, saudara, ini ahli-ahlinya, saudara. Ya, ya, mereka ambil juga ini, saudara. Ya, orang di luar sana, bagaimana namanya Israel ini kan dibuang, tambah lagi mereka hilangkan nama Yahweh lagi. Coba, mereka sembarangan lagi, mereka pakai nama Adonai. Terus orang tuh, itu kan orang Israel kan sekarang tidak pakai nama Yahweh, kan mereka pakai Adonai, saking mereka hormati. Mana firmannya? Ya, justru sebaliknya, itu harus kamu ingat, jangan sampai kamu melupakan, ya. Diperintahkan itu supaya tidak boleh melupakan namanya, ya. Ada nggak tulisnya? Coba baca Ulangan 6 ayat 12. Coba yang kencang, ya. Coba yang kencang. Yang kencang. Ulangan 12. Nah. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mitzrayim, dari rumah perbudakan. Kalau sampai kau melupakan nama Yahweh ini, mati. Coba baca namanya Ulangan 8 ayatnya 19. Ya. Sampai kau melupakan ini, mati loh. Banyak orang gak mau loh, saudara, mati aja orang-orang ini. Kasihan bener.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Yang paling parah lagi Kristen ini kalau dia bilang Yesus anak Allah itu, waduh, saya sampai giling-giling kepala itu coba. Saya lihat itu orang-orang Kristen kayak begitu itu loh, coba saudara, kalau sudah begitu saudara, mau jadi apa ini? Ya? Makanya Kristen ini yang perusak. Ya? Makanya mereka bilang ada perjanjian lama dengan ada perjanjian baru. Kenapa mereka angkat perjanjian baru itu? Halo? Ya? Coba. Mereka angkat namanya perjanjian baru. Tuhan suruh gak bikin perjanjian baru? Ya? Halo? Tidak pernah ada. Ini bikinan manusia. Kenapa mereka pakai itu? Coba kita lihat kan. Nama Yeshua mereka ganti namanya Yesus. Semua orang-orang namanya ya diganti namanya Matius atau namanya di Eropa Mateo. Coba. Ini semua diganti. Semua namanya diganti. Yohanan mereka bilangnya John atau di Indonesia namanya Yohanes, saudara. Mereka semua diganti semua, termasuk namanya Sabat bergantikan minggu. Coba mereka Pondok Daun, mereka gantikan namanya apa? Natal, saudara. Semua diperbarui. Makanya saya bilang ini yang lebih nekat, ini Kristen. Lebih nekat, lebih membabi buta. Ya, coba. Akhirnya apa? Pengikutnya juga tidak sedikit, gitu. Nah, mereka bangga betul, kami menguasai dunia. Iblis itu bangga, saudara, kami sudah menguasai dunia. Coba kami bangun tempat-tempat ibadah yang begitu megah. Memangnya pakai kertas, pakai duit. Coba. Ada lagi kan kenapa? Oh memang boleh nggak kita mengulang tahun kan orang tua kita? Benar-benar saya bilang ini perjanjian baru, diperbarui semua. Termasuk namanya Pesaknya. Pesaknya diperbarui. Coba. Pesak itu diperbarui, saudara. Ada namanya Jumat Agung, diperbarui semua. Coba yang paling fatal ini kan ibadah tiap minggu kan ada ibadahnya, Sabat kan tulisannya di dalam ada Sabatnya. Kebiasaan Yeshua itu tiap Sabat dia masuk kan begitu, coba kan. Rasul Saul sendiri pun dia mengajar tiap hari Sabat. Mereka tipu orang Minggu. Coba kan. Mereka bangga lagi saudara. Sampai di sana mereka sampai nangis-nangis mungkin di situ gitu kan. Saya terima berkat sekarang. Kan gitu kan. Coba berkat apaannya? Ya. Makanya saya mengatakan itu namanya Sabat dari Kejadian 2. Ya. Kalau kepada Kejadian 2 itu ayat 1 sampai 3 Tuhan berhenti untuk memberkati kan begitu kan, dari itunya, dari situnya. Ya. Kalau dulu namanya Sabat itu lisan, ya. Jadi Torah mulut kan begitu. Akhirnya zaman Mose itu dicatat loh batu pertama, saudara. Bayangkan aja loh batu pertama mereka berani itu. Saya bilang yang super berani itu orang Kristen, berani banget kan gitu kan. Kristen kesalahan fatalnya mereka, nama Yahweh mereka ganti, nggak mau. Digantikan situ Tuhan Guru Besar semua, gitu kan. Terus Sabatnya, tulisannya mereka tuh masih ada kata Sabat, kan gitu. Tapi mereka, saya bilang memang orang-orang dungu banget ini. Luar biasa, kejahatan itu luar biasa loh saudara. Jadi mereka perbarui semua, gitu loh kan. Termasuk mereka ambil bagian juga kalau ada hujat Israel. Kenapa mereka hujat Israel itu? Ya, karena di Palestina itu masih ada orang Kristen, saudara. Disitulah mereka ambil andil hujat namanya Israel, mengutuk. Siapa yang mengutuk Israel itu kan kena dia tidak pernah akan roba itu. Yakin betul-betul kan begitu kan. Yakin juga kan Kristen memang Kristen nggak mau dulu karena sudah ditanamkan dari kecil, dari awal itu bahwa si orang Yahudi itu membunuh Yesus. Membunuhnya, jadi ditanamkan kebencian itu sehingga mereka tidak peduli. Jadi mereka bilang Taurat itu sadis. Yang namanya perlu kasih ada namanya perjanjian
baru saya bilang tadi. Ya, ada firmannya Kak. Ya. Makanya mereka tulis di sana, ini taktik-taktiknya mereka Kristen ini, saya buka ini, kalau dia mau protes itu, ketemu sama saya, siapapun dia bawa kitab yang sama. Coba, akhirnya apa? Makanya kalau dengar namanya berbau Israel, segala macam, itu mereka benci, karena ada tulisannya begini, ya, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuh, kan begitu kan? Kan begitu kan? Coba kau baca ulang lagi ini, supaya ini benar-benar kau resapi ini tinggal sembarangan, tidak boleh sembarangan, ya, nggak boleh kau sembarangan. Ini taktiknya, makanya mereka perbarui semua. Wah, luar biasa ini, mereka menipu orang ini. Ini Kristen ini penipu, ya. Coba baca namanya Matitia 5:43. Dan jangan 43-nya, baca ke 44-nya. Wah, luar biasa mereka ini, diselipkan di situ. Coba. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Sampai di situ. Ya. Ada namanya apa katanya itu? Kamu telah mendengar firman. Kamu mendengar firman, atau ada yang tertulis, kasihlah sama manusia, bencilah musuh. Ini saya bilang sengaja ini. Kenapa? Supaya perjanjian baru ini banyak orang pengikutnya. Kalau kita baca 44-nya baru kita benar ini perbuatannya mereka ini. Sehingga mereka benci sekarang. Kita lihat kan benci namanya Taurat buang aja lah. Itu sadis kan katanya. Padahal kalau kita baca 5-nya tadi ini, 5 mundur ke belakang, 17 sampai 20 bunyinya itu. Kan itu kan Matitia 5 tadi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Jadi ini ada taktik busuknya namanya Kristen ini, makanya diselipkan di situ. Kalau kita baca tadi namanya ayat 43, itu kan kutipan dari Imamat 19 ayat 18 ini. Coba. Ini mereka, wah luar biasa itu untuk mereka membunuh orang ini. Coba. Ini korbannya udah banyak, keluargaku termasuk juga banyak yang mati ini. Konyol yang begini-begini. Coba baca. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Ini kan sering dikutip sekali di dalam empat penginjil di dalamnya. Tuhan, kalau aku selamat, apa yang harus lakukan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan dari tulisan Imamat 19 ayat 18. Tapi di situ tadi 43 mengatakan, ada firman mengatakan, kasihilah sama manusia, bencilah musuh. 44 kita lihat. Coba. 44 coba dengar bunyinya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, coba. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Coba saudara, makanya taktik busuknya mereka ini. Makanya mereka bilang ada namanya 3 Tuhan. Tuhan Bapa itu kelihatannya ajaran kebencian. Tuhan Anak ini Yesus ajaran inilah yang sampai saat ini saudara. Makanya mereka lihat Israel, mereka nggak mau, berbau-bau Israel mereka buang muka. Coba kan, coba. Ini benar-benar luar biasa kejahatan. Loh, ini nama-nama Matitia, namanya Yohanan, namanya Kepa segala macam. Itu kan mereka ada Kristen berapa tahun ratus kemudian. Baru ada namanya Kristen ini kan begitu kan. Akhirnya orang-orang yang sudah mati ini mereka ganti nama. Mereka perbarui semua supaya kelihatannya namanya baru saudara. Kalau kau sudah seperti itu tadi kan, kejarlah mereka dengan puting beli.
matikan mereka dengan penyakit, matikan dengan malapetaka, celaka dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Nubuatan itu terjadi nggak? Halo, kau sadar nggak bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain? Pegang ini. Sekalipun engkau tidak ada temanmu, sekalipun engkau sendiri, lu bertahan seperti namanya siapa? Halo, seperti namanya janda di sana. Tidak ada roti, hanya ada tepung. Demi Tuhanmu yang hidup, dia mengatakan dari mulutnya. Ya, kalau engkau baca 1 Raja-Raja 17 itu janda di Sarpa, saudara. Ya, makanya dia tidak utus kepada namanya bangsa Israel. Elia itu diutus kepada janda di Sarpat. Ya, coba janda di Sarpat ini sudah detik-detik terakhir hidup ini, saudara, tinggal mati. Coba, apakah imannya gugur? Halo, dia tidak pernah gugur imannya. Dia bertahan bahwa Yahweh lah Tuhan yang hidup. Ya, kalau aku baca namanya, makanya kau baca itu namanya 1 Raja-Raja 17, jangan kau putus. Ini janda loh dengan anaknya. Coba, ya. Tapi dia bilang, ya, tolongkan air, dikasih air, minta roti, nggak ada roti Tuhan. Hanya ada ini tepung segini. Ini sebenarnya ini tepung ini kan kita mau kumpulkan ya beberapa potong kayu. Terus aku mau bikin roti, saya dengan anakku, habis itu kami nggak ada lagi. Coba kalau kau baca itu, wah benar-benar saya betul-betul saya pukul-pukul dada ini. Ya? Seorang namanya perempuan ini yang pakai rok, saudara, dia bertahan dengan kebenaran apa yang terjadi. Bikinkan dulu untukku sedikit, baru untukmu dan anakmu. Akhirnya katanya roti itu tidak pernah habis dan minyak juga tidak pernah dia lakukan gitu. Bikinkan dulu untukku. Halo, dia bikinkan untuk Eli. Apa yang terjadi? Roti tepung habis nggak? Minyak tuh habis nggak? Begitulah harus kau duluan kan Tuhan. Maka selama kau hidup ini, marilah kau cintai namanya kitab suci ini. Kau baca sebelum kau cari nafkah itu, marilah kau rendahkan hatimu ini, ya. Bacalah kitab suci. Kalau engkau baca kitab suci, dari situlah imanmu akan imanmu akan ada. Maka tidak pernah akan kau pengaruh kepada orang lain. Ya. Kau dari pagi sampai sore kau jungkir balik jungkir. Ya. Tapi kau tidak pernah mengenal kebenaran, ditipu orang. Coba, ya. Ingat lo ya, dari namanya Adam sampai Noah apa yang terjadi? Halo, pada waktu Tuhan datang, begitu manusianya ini makin jahatlah manusia, makin jahat dan makin aku hukum bumi ini. Begitu juga nanti dari Noah itu sampai nanti terakhir akan sama seperti Noah. Ya. Sama seperti ada tulisannya loh, peringatannya ada pasalnya dan ada ayat. Ya, marilah kau sadar diri, biarpun lu sesibuk apapun, biar lu sesibuk apa, duluan kan tuh. Ya, seorang namanya yang rendahkan hati itu pada waktu dia bangun dari tempat tidur, maka dia akan berlutut, mengucap syukur. Itu orang yang benar-benar namanya merendahkan hati. Dia menyembah kepada Yahweh lah itu. Yahweh lah yang menggenggamnya nyawa. Ya. Belum kau rasakan sekarang, tapi ada waktunya nanti dia datang di bumi ini sebagai hakim. Ya. Dia akan hakim nanti sesuai namanya perbuatan di muka langit ini. Tidak ada lagi pengampun. Itu yang dimaksud. Ya. Anak manusia kamu menghujat, itu masih ada pengampunan. Tapi kalau kamu menghujat namanya Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Apa maksudnya itu? Dia masih janji anak manusia dulu, dihujat, dimaki-maki, mungkin masih ada pengampunan. Tapi sekarang dia kembali ke aslinya. Dia adalah Yahweh, Maha Suci, Maha Adil, Maha Kuasa. Kalau kehujat itu maka tidak ada pengampunan. Kapan kau dihukum? Pada waktu datang kedua kali dia akan hukum. Ya, akan dia berikan yang setimpal apa yang kau
lakukan di bumi ini. Amin Kak? Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan selama selama-lamanya.